Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Dila Indah Pratiwi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 1 Reguler B semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang Manajemen Teknologi dan Informasi yang dibimbing oleh Bapak Iqbal Ahmad guna memenuhi ujian akhir semester. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, sistem telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen. Yang pertama, informasi. Yang kedua, pemancar yang berubah menjadi sinyal. Dan yang terakhir, media jaringan. Dua sisi sistem telekomunikasi. Ada dua. Yang pertama, pengirim informasi dan penerima informasi atau receiver of information yang akan kita bahas satu-satu. Pengirim informasi. Dalam telekomunikasi, pemancar ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio dan menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima. Dan yang terakhir, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari sistem telekomunikasi? Fungsi dari sistem telekomunikasi tentunya untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Contohnya, ada kabel, serat optik, ataupun udara. Media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, mereproduksikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Contohnya, ada televisi, internet, dan ponsel. Materi yang kedua, internet, intranet, dan extranet. Teman-teman tentunya tak asing sama bahasa ini atau kata-kata ini. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Nah, intranet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Dan yang terakhir, extranet. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Tentunya dari penjelasan tadi, teman-teman sudah mengetahui apa sih perbedaan dari ketiganya. Selanjutnya, sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengolah transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak kepentingan. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan, seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya, dan bahasa. Apa sih sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau sering disingkat SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk,
layanan, ataupun strategi bisnis. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau biasa disingkat dengan TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contoh dari sistem ini seperti pemesanan, penggajian karyawan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sistem penjualan dan pemasaran. Konsep untuk penjualan ini lebih memfokuskan ke bidang penjualan dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Sedangkan konsep dari pemasaran ini yakni mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep ini lebih berfokus bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Materi selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, jenis-jenis e-commerce yang pertama ada business to consumer, dan consumer to consumer. Keuntungan dari e-commerce yakni dapat meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan customer loyalty, kemudahan dalam berbelanja, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika ada keuntungan maka ada batasan dan kegagalannya, yakni kegagalan atau batasan dari e-commerce, banyaknya penipuan, masih banyak pelanggan yang ingin mencoba produk sebelum dibeli, dan lain-lain sebagainya. Business to consumer adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Nah, kita harus melakukan penelitian atau riset pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Nah, jika kita sudah melakukan penelitian pasar, maka kita akan melakukan periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu orang yang mempengaruhi dan menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Materi yang kelima, supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Supply chain management mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan ekonomis. Jenis supply chain management ada upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Yang menjadi permasalahan di supply chain management adalah produk yang berkualitas, pabrikan global, permintaan pasar yang berubah, dan teknologi baru. Materi yang akan dibahas selanjutnya yakni artificial intelligence, export system, dan sistem intelijensi. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Jenis dari artificial intelligence ini ada mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, dan kesadaran diri. Expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Dan yang terakhir,
sistem cerdas atau intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yakni hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan ini memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu rights atau hak, property atau kekayaan, dan intelektual atau intelektual. Sejarah perkembangan haki. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang haki di Indonesia telah ada sejak 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan haki pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak 1914. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ini masih digunakan selama masa pendudukan Jepang, yakni sejak 1942 sampai dengan 1945. Adapun manfaat haki, yakni sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Media telekomunikasi dan internet serta sistem informasi terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Tanpa ada hal itu, mungkin saja segala bentuk kegiatan, pekerjaan, dan lainnya akan kurang maksimal dan tidak efisien, serta dapat menghambat kegiatan kita. Jadi, kita sebagai manusia di era modern pasti membutuhkan hal itu dan tidak bisa dipungkiri, karena semakin berkembangnya teknologi, maka sistem informasi semakin berkembang. Mau tidak mau, harus mengimbanginya dan memanfaatkannya ke hal yang positif. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mengerti. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Dila Indah Pratiwi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.